Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 103. Erwin tidak menyangka Earl akan mengepungnya di depan rumah Lina. Sepertinya Earl ini sudah tahu letak rumah Lina sebelumnya. Langkah tak terduga ini mengejutkan Erwin. Erwin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka begitu banyak. Suara Lina bergetar ketakutan. Dia tidak berani keluar dari mobil. Tidak apa-apa, pegang erat-erat. Erwin tersenyum, hanya dengan jumlah ini mereka ingin menangkapnya. Dia telah melihat pertempuran yang lebih besar. 20 orang sama sekali bukan apa-apa baginya. Sebelum Lina sempat bereaksi, Erwin sudah menarik gigi mesin dan ingin menabrak mobil ke arah mereka. Earl dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mungkin berani menggunakan tubuh sendiri untuk menghentikan mobil. Jadi semuanya pun bubar tanpa sadar. Aku justru mau lihat siapa yang bisa menghentikanku. Erwin tersenyum dan menginjak pedal gas. Mesin Ferrari meraung dan melaju di dekat kompleks villa dan meninggalkan Earl dan yang lainnya di belakang. Kejar, cepat kejar! Earl langsung marah-marah sambil masuk ke dalam mobil Maseratinya. Dia tak bisa membiarkan Erwin kabur. Dan karena tangan kirinya terluka, jadi Mike yang bertanggung jawab untuk mengemudi. Para bawahan juga dengan cepat masuk ke dalam mobil van dan mengikuti dari belakang. Erwin melirik kaca spion, menemukan sebuah mobil Maserati dan mobil van lain yang sedang mengekorinya. Menarik, ayo kita balapan. Erwin mengangkat mulutnya, dia belum pernah balap mobil sebelumnya. Jadi kali ini akan jadi balap liar yang beresiko dan menegangkan. Setelah meninggalkan kompleks villa, ada jalan utama. Karena sudah larut malam, jadi tidak banyak pejalan kaki dan kendaraan. Erwin menginjak pedal gas dan melaju ke pinggiran timur kota yang merupakan tempat paling dekat. Erwin, hati-hati kemudinya. Lina meraih pegangan mobil, wajahnya pucat. Ini pertama kali dia menaiki mobil yang melaju secepat ini. Detak jantungnya semakin cepat tanpa bisa dikendali. Tapi dia lebih khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk. Lina, pegang erat-erat. Erwin melirik kaca spion saat berbicara. Mobil Maserati semakin mendekat, sedangkan mobil van sudah jauh tertinggal. Lagi pula merupakan dua kelas mobil yang berbeda dari segi kecepatan. Tampaknya kali ini adalah kontes antar mobil sport. Erwin tidak menyangka Ferrari yang dibelinya ini akan memainkan peran penting hari ini. Saat berpacu dengan kecepatan ekstrim, Erwin juga menelepon Liam dengan headset bluetoothnya. Di timur kota, Liam adalah yang paling dekat. Jadi Liam ada bala bantuan yang paling cocok. Kali ini Erwin berencana untuk melakukan serangan balik. Karena Earl tahu alamat rumah Lina, jadi sulit untuk menjamin Earl tidak akan macam-macam. Erwin terpaksa harus memberi Earl pelajaran yang sangat mendalam. Atau Earl akan langsung menganggapnya rendah. Panggilan terus terhubung dengan cepat dan Erwin langsung ke topiknya. Liam, bawa mobil oramu ke kuil kuno terbengkalai di pinggiran timur kota dan tunggu aku di sana. Erwin masih ingat ada sebuah kuil kuno terbengkalai di pinggiran timur kota. Baik Tuan Erwin, aku segera ke sana. Liam tidak berani menunda, buru-buru meletakkan semua pekerjaan yang ada untuk mengumpulkan para bawahannya. Setelah menutup telepon, Erwin memutuskan seluruh perhatiannya pada balap. Mobil Maserati di belakangnya terus berusaha mendekat dan ingin melampauinya. Erwin terpaksa harus mempercepat hingga 204 km per jam. Karena Ferrari melaju dengan cepat, jadi daya dorong ke belakang juga semakin kuat. Punggung Lina menempel di sandaran kursi. Tangannya mencengkram kedua sisi. Wajahnya bahkan memucat dengan ekspresi yang tampak tidak nyaman. Tapi dia tetap tidak mengatakan apapun dan memaksa diri untuk bertahan. Dia takut akan mempengaruhi konsentrasi Erwin. Lina, sebentar lagi kita sampai. Erwin mencoba menghiburnya. Erwin, fokus menyetir saja, jangan khawatirkan aku. Lina menggigit bibirnya sendiri. Ekspresinya terlihat keras kepala dan tidak nyaman. Tapi terus bertahan karena takut konsentrasi Erwin terganggu. Mobil Maserati mengikuti di belakang beberapa kali mencoba untuk melampaui, tapi berakhir gagal. Earl yang duduk di dalam mobil itu hanya marah-marah. Bawa Mike, cepat kejar sampai dapat. Kalau tidak membunuhnya malam ini, tidurku tidak akan nyenyak. Earl kembali berteriak keras. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan berbagai lokasi secara real time di ponsel, agar bawahan di mobil van belakang yang tertinggal bisa menyusul. Jangan khawatir Tuan Muda, dia tidak akan bisa kabur malam ini.
Mata Mike yang dingin menatap Ferrari di depannya seperti elang yang membangsa kelinci. Tidak berani santai sedikit pun. Kejar aja terus, aku malah khawatir tadi kejar. Erwin melihat mobil Maserati yang terus mengejar di spion kaca. Kalau mereka berhenti, maka perangkap Erwin malah akan berakhir sia-sia. Erwin sengaja berputar di sekitar jalan pinggiran kota beberapa kali. Saat waktunya sudah tepat, dia baru belok ke kuil kuno yang terbengkalai. Dan dalam keadaan gelap, di jalan menuju kuil kuno yang terbengkalai, dua mobil sport melaju dengan cepat. Saat mendekati kuil kuno, Erwin sengaja melambat. Earl yang mengejar dari belakang langsung gembira saat melihat mobil Erwin melambat. Anak itu sudah hampir mencapai batas. Cepat, lampaui. Earl akhirnya melihat adanya harapan. Sepertinya kehabisan bahan bakar, tapi di hutan belantara ini memang cocok bagi kita untuk mengajarnya. Mike melirik kuil kuno di luar, tiba-tiba memikirkan tempat yang sepi seperti ini adalah yang paling tepat untuk memberikan pelajaran pada seseorang. Mike berbagi pemikiran yang sama dengan Erwin. Kecepatan mobil Erwin semakin melambat, dan pada akhirnya berhenti di depan kuil kuno yang terbengkalai. Erwin, kenapa berhenti? Mereka sudah tertinggal. Wajah Lina pucat saat ini. Dia merasa mabuk perjalanan dan ingin muntah. Belum, tak perlu takut lagi sekarang. Ayo kita keluar, kata Erwin sambil membuka pintu mobil untuk keluar. Tapi Lina tidak bisa menahan mualnya. Buru-buru keluar dan berjongkok sambil muntah. Erwin menghampiri Lina, mengelus punggungnya dengan khawatir, berusaha membuatnya merasa lebih nyaman. Pada saat yang sama mengirim pesan untuk menanyakan lokasi Liam, dan Liam segera menjawab akan tiba dalam 10 menit. Erwin langsung memutuskan untuk mengatur situasi dan memberi Earl ini pelajaran yang mendalam. Pada saat yang sama, Mike dan Earl juga meninggalkan mobil Maserati. Wajah mereka penuh arogan dan sombong, seolah Erwin sudah kalah. Erwin, ayo lari lagi. Aku justru mau lihat mau lari kemana kau. Earl sangat arogan saat ini. Dia sudah berbagi lokasi dengan para bawahan di mobil van belakang. Jadi dalam beberapa menit lagi mereka akan tiba. Dan di saat itulah Erwin akan jatuh di genggaman tangannya. Aku tidak akan lari lagi. Sini, tangkap aku kalau kau berani. Erwin berkata dengan ringan, seolah tidak takut dengan Earl dan Mike. Kau cukup sombong juga ternyata ya. Akan kuberi kau sedikit pelajaran. Teriak Mike, sosok kekar dan ototnya terlihat mencolok. Jelas terlihat tidak lemah. Bagus, ayo sini. Kekuatan Erwin baru-baru ini sudah meningkat banyak. Jadi kebetulan ingin menguji daya tempur saat ini. Sekalian bisa menunda waktu sampai Lina datang. Bocah sombong. Aku bisa saja membunuhmu dengan satu pukulan. Setelah berteriak, Mike bergegas menuju Erwin seperti macan tutul. Di bawah cahaya lampu pinggir jalan, Erwin juga maju. Ketika sudah mendekat, keduanya saling mengayunkan tinju. Dan kedua tinju bertabrakan di udara dengan sengit. Kekuatan dorongan besar membuatnya mereka berdua sama-sama mundur beberapa langkah. Tapi jelas Mike mundur lebih banyak langkah. Sedangkan Erwin dengan cepat mendapatkan pijakan yang kokoh dan stabil. Tangan Mike bahkan merasa sakit setelah beradu tinju dengan Erwin. Ini sedikit mengejutkannya. Tak disangka, bocah yang terlihat sangat biasa-biasa saja ini bisa memiliki kekuatan yang tidak kecil dan membuatnya mundur dengan satu pukulan. Erwin tidak merasakan banyak rasa sakit di tangan. Jadi setelah meregangkan tangan dan melemaskan tinju, Erwin berteriak dengan penuh semangat. Ayo maju. Bang Mike, bunuh dia. Jangan menahan diri. Earl berteriak keras di sebelah. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Erwin itu tidak lemah. Dan sepertinya Mike akan sulit untuk menang. Untungnya dia sudah berbagi lokasi real time di sini dengan para bawahannya agar bisa menyusul. Selama Mike bisa menunda beberapa menit lagi, 20 bawahannya akan tiba dan mengurung Erwin. Saat itulah Erwin akan menghadapi jalan buntu. Setelah Mike berteriak, dia terus menyerang Erwin. Mata Erwin menjadi dingin. Kali ini dia tidak saling adu tinju, karena tadi sudah menguji seberapa besar kekuatan Mike, dan hasilnya mereka setara. Jadi akan membosankan jika berhadapan secara langsung. Dan pada akhirnya Erwin hanya mengelak dan dengan mudah menghindari pukulan Mike. Pada nafas berikutnya, Erwin juga menuju dada Mike, sedangkan Mike merespon dengan blokiran tangan. Tapi ini masih belum berakhir. Siku Erwin tiba-tiba terayun ke arah wajah Mike. Mike tidak menyangka gerakan Erwin akan begitu cepat, karena tidak sempat bereaksi, sehingga siku Erwin tepat mengenai wajah Mike. Untungnya Mike sedikit menoleh saat terkena serangan itu, jadi cederanya tidak begitu parah. Meski begitu tubuhnya tetap terhuyung-huyung. Mike menyentuh pipi yang dipukul dan langsung marah. Matilah kau kali ini.
Mike merupakan kapten tim keamanan, jadi masih punya harga diri. Saat berteriak, dia menuju Erwin lagi. Pukulan Mike kali ini tampak kejam dan menyerang Erwin secara beruntun. Tinju yang berat memaksa Erwin untuk mundur, tapi Erwin berada dalam posisi yang menguntungkan. Setelah menghindari tinju lain, tubuh Erwin langsung turun dan melakukan serangan sapuan kaki yang menyapu kaki Mike hingga jatuh. Serangan ini Erwin pelajari dari Lisa dan merasa serangan ini sangat berguna. Dan itu bekerja dengan cukup baik di situasi sekarang. Mike ini hanya fokus pada serangan tinju, jadi tidak menyangka Erwin akan tiba-tiba melakukan serangan kaki di bawah. Begitu Erwin melompat untuk menginjaknya, Mike berhasil menghindari dan lolos. Kecepatan respon itu mengejutkan Erwin untuk sementara waktu. Reaksimu cukup bagus, tapi kau bukan lawanku, kata Erwin dengan entengnya. Begitukah? Mike tidak terburu-buru untuk menyerang saat ini. Setelah beberapa kali mencoba, dia sadar menghadapi Erwin secara langsung itu tak akan efektif. Jadi sekarang dia hanya bisa menunda waktu dan menunggu para bawahannya datang. Ternyata, kedua belah pihak memikirkan hal yang sama, yaitu menunda waktu. 10 menit kemudian, orang-orang Earl tiba lebih dulu. Lagi pula mereka juga ikut mengejar tadi. Jadi tidak mengherankan bisa menyusul dan tiba lebih dulu. 3 mobil van dengan cepat berhenti di depan kuil kuno terbengkalai. Lebih dari 20 orang turun dari 3 mobil van tersebut dengan agresif. Melihat ini, Earl langsung bersemangat kembali. Kepung anak ini! Earl menunjuk ke arah Erwin, dan ia berteriak seolah merasa sudah menang. Lina yang melihat ini ketakutan hingga bersembunyi di belakang Erwin. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Musuh sangat ramai. Bagaimana Erwin bisa menang melawan mereka? Erwin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lina takut sekaligus gugup menghadapi pengepungan seramai itu. Reaksi seorang gadis yang lembut dan lemah memang akan takut. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Tidak akan terjadi apapun. Erwin melingkarkan lengannya di bahu Lina dan mencoba menghiburnya. Erwin, mau lari kemana kau? Earl tertawa terbahak-bahak begitu para bawahannya mengepung Erwin dan Lina. Kenapa aku harus lari? Justru kau yang jangan lari nanti. Erwin tersenyum karena melihat Liam dan timnya sudah tiba di sini. Klakson mobil nyaring tiba-tiba berbunyi. Kemudian lebih dari 10 mobil van berhenti di depan kuil kuno terbengkalai satu persatu. Dan lebih dari 100 orang yang turun dari mobil van dipimpin oleh Liam, yang berpakaian hitam dengan ekspresi serius. Kepung! Jangan sampai ada yang lolos! Liam turun dari mobil. Begitu melihat Erwin dikepung, dia buru-buru memerintahkan untuk mengepung balik. Earl terkejut karena melihat Liam yang membawa orang sebanyak itu. Siapa orang ini? Bang Mat, apa kau mengenalnya? Earl tak kenal Liam, jadi hanya bisa menoleh untuk melihat Mike di sebelahnya. Dia Liam dari timur kota, yang dulu organisasi jahat. Tapi aku heran kenapa dia bawa orang sebanyak itu ke sini saat tengah malam begini. Mike tidak tahu alasan mengapa Liam tiba-tiba datang ke sini, tapi langsung mengerti pada saat berikutnya. Setelah Liam melewati kerumunan, dia langsung mendatangi Erwin, kemudian berkata dengan hormat dan meminta maaf. Tuan Erwin, maaf kami datang terlambat. Belum terlambat, kamu datang tepat waktu. Erwin tersenyum sedikit saat mengatakan itu. Earl dan Mike tercengang ketika melihat ini. Liam ternyata dipanggil oleh Erwin. Situasi apa-apaan ini? Kenapa anak miskin ini bisa menggerakkan Liam dari timur kota? Dan pada saat ini, Earl benar-benar bingung. Melihat situasi keseluruhan sudah beres, Erwin berjalan menuju Earl. Earl, apa menurutmu aku perlu kabur sekarang? Earl terpana dengan kekuatan anak miskin di depannya yang sudah di luar imajinasi. Karena bisa memerintahkan tokoh seperti Liam sesuka hati, yang menunjukkan bahwa Erwin sebenarnya memiliki identitas yang tidak sederhana. Erwin, jangan sombong dulu, siapa yang menang masih belum tentu. Earl tidak mau mengaku kalah begitu saja. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Liam yang berpakaian serba hitam dan berkata dengan lantang. Hai, kau Liam kan? Ayahku itu orang terkaya di kota Bandung. Kalau kau masih mau bertahan di timur kota, sebaiknya minggir sekarang juga. Earl ingin memakai ayahnya untuk mengancam Liam. Tapi Liam sudah berada di organisasi jahat selama lebih dari 20 tahun. Jadi mana mungkin terbujuk semudah itu. Di kota Bandung ini, dia hanya melayani Damon seorang saja. Jangankan orang terkaya di kota Bandung, bahkan wali kota sekalipun Liam tidak akan mempan. Bicara omong kosong kau. Bahkan jika Steve di sini pun tetap akan kupukuli.
teriak Liam dan membuat Earl semakin marah. Liam, kuakui, kau punya nyali. Lihat saja nanti, akan kubunuh kau nanti. Earl menghentakkan kaki sambil berteriak marah, karena tidak menyangka Liam ini akan begitu tidak tahu diri. Teriakan Earl justru membuat Liam kesal. Ekspresinya berubah. Dia berjalan mendekat dan langsung menampar wajah Earl sambil berkata dengan dingin. Ayo sini, aku ada di depanmu sekarang. Ayo coba bunuh aku. Earl menutupi wajah yang terpukul tadi. Matanya menunjukkan ketakutan dan tidak berani lagi. Dia sekarang berada dalam kondisi yang gawat. Jadi terpaksa harus tunduk. Kalau tidak, dia pasti sangat arogan. Liam, hajar semua bawaan Earl, lalu bawa dia pergi. Erwin berkata dengan ringan. Dia belum sempat menyelidiki aset Earl. Tapi karena Earl itu anak kedua dari orang terkaya di kota Bandung, maka seharusnya memiliki banyak aset, bukan? Bicara nanti setelah akuisisi terlebih dahulu. Selain itu, dia juga ingin melihat sikap Steve terhadap putranya dulu. Kalau Steve cukup mementingkan putra keduanya, maka itu memungkinkan Erwin untuk meraup beberapa aset lagi. Baik Tuan Erwin, jawab Liam. Namun ini membuat Earl merespon dengan takut dan berteriak keras. Kau berani? Aku adalah anak orang terkaya di kota Bandung. Ayahku punya perusahaan dengan 500 penjaga keamanan. Kalau kau berani menyentuhku, tunggu saja balas dendam dari ayahku. Tuan Muda Rekdarsa, maaf sudah menyinggung, kata Liam sambil melambaikan tangan untuk menggerakkan lebih dari 100 bawahannya untuk mengepung tim keamanan Mike. Liam, kubunuh kau kalau berani menyentuh orangku. Melihat ini Mike langsung marah besar. Para personel keamanan ini adalah bawahannya. Mana mungkin dia hanya melihat Liam membantai semua bawahannya tanpa melakukan apapun. Tak lama kemudian, Mike mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Liam. Liam tentu saja tidak takut untuk bertarung dengan tangannya secara langsung. Melihat situasi yang kurang mendukung, Earl mulai berpikir untuk melarikan diri, memanfaatkan kegelapan malam untuk menyelinap ke mobil sport Maseratinya. Tapi begitu membuka pintu mobil dan hendak masuk, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Earl, mau kemana kau? Erwin mencibir, mengambil langkah dan meraih Earl. Mau kabur ya? Jangan harap. Aku sudah melepaskanmu sebelumnya. Tapi kau malah membawa orang untuk menyergapku. Kalau tidak aku beri pelajaran, kau pasti pikir aku ini boleh disinggung sesuka hatimu kan? Saat mengatakan itu, Erwin meraih Earl dan berjalan ke samping dan mengikat Earl dengan tali. Erwin, aku salah. Aku benar-benar sudah sadar akan kesalahanku. Aku tidak akan berani lagi. Gimana kalau aku beri 2 miliar sebagai kompensasi?